Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nina Marina Sunani, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pangandaran, bertugas di SMP Negeri Jawa. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang mana yang telah dilakukan oleh Ibu ASG Wahyudi sebagai guru yang sedang observasi sebagai guru di kelas 7. Dan juga saya ditemani oleh Bapak Pengajar Ganti mungkin langsung saja kita mulai percakapan. Jadi Ibu Ani, bagaimana kabarnya hari ini? Kita berbincang-bincang santai aja ya Bu, nggak usah tegang. Bincang mengenai hasil observasi yang sudah saya lakukan pada masa pembelajaran yang saya lakukan di kelas 7. Mungkin kira-kira apa yang Ibu mendapatkan dari hari percakapan dari percakapan ini adalah saya sharing mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan. Nanti hasil sharing ini menjadi bahan untuk proses pembelajaran saya. Jadi ya, namanya hasil observasi yang kemarin bicara ini. Sebelumnya nih saya mau tanya dulu, gimana sih perasaan Ibu setelah Ibu melakukan pembelajaran? Perasaan saya sangat senang karena hasil pembelajaran itu menggunakan pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan murid masing-masing. Bahkan saya itu waktu proses pembelajaran itu menggunakan materi keragaman budaya, karena saya ingin anak-anak saya itu menemukan berbagai keragaman budaya yang sesuai dengan seperti ada yang suka nyanyi, ada yang suka menari, dari karya-karya asli. Sudah semuanya ya. Boleh tahu tujuan pembelajaran yang kemarin dicapainya apa ya? Baik, tujuan pembelajaran itu dari yang pertama itu murid mampu menghargai dan menjelaskan budaya, kemudian yang kedua murid mampu mengidentifikasi keragaman budaya seperti lagu daerah, tarian daerah, tradisi upacara, paku adat sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga murid mampu mempresentasikan berupa penampilan baik lagu daerah, tarian daerah, kreasi membuat miniatur adat sesuai dengan bakat dan minat kita. Kira-kira Ibu pembelajaran yang kemarin sudah hasilnya atau masih kurang semuanya tercapai? Yang saya lihat alhamdulillah sudah tercapai. Hal tersebut dapat dari asesmen kemudian di murid menguasai pengetahuan dan keterampilan. Mari kita identifikasi bersama ya Bu terkait dengan pembelajaran yang langsung. Menurut Ibu sendiri, kelebihan dari pembelajaran yang dilakukan kemarin itu apa sih kelebihannya gitu? Ataupun kekurangannya mungkin kalau misalnya kekurangan seperti apa kekurangannya? Baik, untuk kelebihan dari proses pembelajaran itu bahkan melakukan pembelajarannya itu saya menggunakan berdiferensiasi. Jadi pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan murid. Kan saya tadi kemarin itu menggunakan keragaman budaya. Jadi peserta didik itu saya membebaskan peserta didik itu untuk menampilkan keragaman budaya sesuai dengan bakat dan misalnya tadi
murid yang suka menyanyi bisa menampilkan budaya, murid yang suka menari bisa menampilkan karya daerah, murid yang suka menggambar bisa menampilkan gambar adat, ataupun murid yang suka berkreasi sehingga saya melihat bahwa murid sendiri dapat mengekspresikan dirinya sendiri. Kemudian kalau dilihat kekurangannya dalam proses pembelajaran, saya melihat ada murid yang belum berpartisipasi aktif. Jadi ketika presentasi masih mengandalkan perannya sendiri, karena dilihat masih mencoba sendiri. Saya menggunakan kelas 7 ya, kan kelas 7 itu pelatihan dari SD ke remaja, dari anak-anak ke remaja, mungkin masih belum terbiasa untuk bersama-sama. Berarti itu kekurangannya dari masih ada juga yang partisipasi adalah dari aspek pengembangan area pengembangan yang saya kembangkan ada dua. Yang pertama itu pengelolaan kelas, yang kedua itu asesmen. Di pengelolaan kelas tersebut dan asesmen apakah sudah mengenal dari pengelolaan kelasnya sudah baik atau masih ada perlu perbaikan? Baik, untuk salah satu untuk pengelolaan kelas dilihat dari tujuan yang saya capainya, yaitu bahwa murid mampu berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Namun untuk ukuran keberhasilannya yang saya lihat itu yang pertama, murid mampu tampil berani terdepan presentasi. Kemudian yang kedua, murid dapat menanggapi hasil diskusi kelompok lain. Kemudian yang ketiga, murid dapat secara aktif dari luar kelas. Untuk asesmen kan hasil yang saya capai itu bahwa peserta didik mampu menguasai keterampilan, mampu mengetahui secara baik. Ukuran keberhasilan yang saya punya dilihat dari nilai proses yang sudah bagus, kemudian murid mampu tampil menampilkan berbagai keragaman budaya itu sesuai dengan bakat sendiri. Dari pengelolaan kelas sendiri, tadi kan Ibu mengatakan bahwa masih ada murid yang belum berpartisipasi aktif dari ada pembelajaran masih menggunakan. Nah, kira-kira ada rencana apa yang terpikirkan untuk mengatasi kendala tersebut? Baik, untuk rencana tindak lanjut dari hasil pembelajaran saya lakukan, nanti saya harus melatih murid untuk berani tampil ke depan dengan cara dalam proses pembelajaran selalu menggunakan metode diskusi, terus membentuk kelompok belajar agar nantinya murid dapat terlatih, dapat percaya diri untuk presentasi ke depan. Dari segi pendukungnya sendiri, apakah ada tersebut? Baik, untuk sekolah pendukung dari hasil yang saya lakukan, yaitu saya yang pertama itu untuk pengelolaan kelas. Saya mengikuti seminar tentang pengelolaan kelas yang baik, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat dalam komunitas belajar. Saya diskusi untuk waktunya sendiri dalam pengelolaan kelas tersebut, kesimpulannya
Untuk yang kedua mengenai pengembangan yang assessment, ini ada kendala tidak? Untuk kendala sekolah tidak ada, karena kalau dilihat dari proses anak sudah memahami materi yang telah diajarkan, prosesnya sudah bagus. Kemudian tadi untuk keterampilannya anak sudah berani gitu tampil sesuai dengan bakat dan Jadi hanya kita ya berani ke depan, namun kita berdepan belum sepenuhnya aktif. Nah dari kendala tersebut, dia mungkin karena psikis juga yang peralihan dari dalam belajar gitu. Kira-kira apa rencana ke depannya? Rencana ke depannya jadi anak itu harus murid itu harus dilatih agar keberanian dan kepercayaan dirinya muncul. Cara ya tadi setiap belajar itu menggunakan diskusi Dari pengelolaan dan juga organisasi. Kira-kira untuk pendukung dalam perencanaan sistem baik untuk dari asesmen. Pastinya saya mendalami materi asesmen di PDM, kemudian berkolaborasi lagi dengan supervisi. untuk waktunya sendiri. Waktunya 10 minggu ke depan. Nanti bisa berjalan ya namanya tadi yang semuanya bisa dididik dan berubah kendala-kendala yang ada. Mungkin dari pengembangan apakah ada pengembangan Saya sudah hanya mencakup saya sama asesmen belum ke kemarin yang lainnya. Berarti tadi Ibu sudah menyatakan bahwa kendala-kendala dari tadi yang ada di komunitas jadi murid belum sepenuhnya tampil cuma tidak masih malu-malu ya. Kalau antusiasnya dari segi antusias, Kalau antusias belajar sangat antusias ya, karena kan saya membebaskan murid sendiri menampilkan keragaman budaya itu sesuai dengan bakat dan minat. Jadi tanpa ada paksaan silakan kalian masuk ke dalam kelompok belajarnya gitu ya. Suka menari silakan bergabung dengan yang suka menari, begitu yang suka menyanyi silakan bergabung dengan yang suka menyanyi maupun yang suka menggambar. Jadi itu antusias sekali gitu, karena kalau kita hanya dalam proses pembelajaran misalnya hanya sama, jadi antusias itu kurang ya, karena hanya sentral pada guru gitu gitu. sangat luar biasa ya. Jadi kita sedang mengorganisasi dari observasi bisa saya simpulkan bahwa kendala-kendala masih ada tetap ya meskipun pembelajarannya itu sudah hampir di minatnya ya
Mungkin demikian percakapan pasca observasi untuk pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Ibu Aisri ini di kelas 7B. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi